Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memasuki ibadah keluarga kita pada malam hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Ibadah pada malam hari ini, pelayanan firman akan dipimpin oleh Penatua Samuel Elias. Saya mengajak Bapak Ibu semua kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersiap memasuki ibadah kita. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini dengan rasa syukur dan sukacita, mari kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, saya mengajak jemaat Bapak Ibu kita berdiri untuk menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah namamu. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara semesta, Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu. Kami akan beribadah bersama dalam ibadah keluarga, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami memohon Tuhan memimpin ibadah kami lewat firman, puji-pujian, persembahan, semuanya kami mohon Tuhan kiranya berkenan memberkati. Pantaskan dan layakan kami, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam Mazmur puji-pujian Mazmur 42 ayat 12. Kita akan membaca secara berbalasan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, Penolongku dan Allahku. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut dengan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 3, Tuhan Allah namamu. Bapa
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami panggil dan kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, terima kasih Tuhan. Di malam ini kami kembali akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti, dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari per hari. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri, dan kita akan membaca Alkitab yang pada malam ini terambil dari Yosua 8, Yosua 8 ayat 14 sampai 29. Yosua 8 ayat 14 sampai 29 yang mengatakan, pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel. Yang tidak keluar memburu orang Israel, mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan mengejar pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu telah naik membubung, berbaiklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang-orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu.
dari tiang lalu dilemparkannya ke depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya satu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah pembacaan kita pada malam ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita pernah nonton film di TV maupun di layar lebar tentang perang Amerika dengan melawan negara-negara tertentu, Amerika dalam film itu selalu menang karena mereka memakai taktik yang jitu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi dengan taktik perangnya Amerika dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam ini yang terambil dari Yosua 8 ayat 14 sampai 29, kita melihat dulu Yosua. Yosua berarti Yahweh menyelamatkan. Berasal dari kata Ibrani kuno yang kalau diterjemahkan ke bahasa Aram, bahasa Yahudi pada masa Perjanjian Baru, Yosua menjadi Yesus, juru selamat. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan menetapkan ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Kitab ini meliputi 25 sampai 30 tahun selanjutnya dalam sejarah Israel, mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Kita bisa melihat itu di Yosua 21 ayat 43. Yosua yang hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir menyaksikan ke-10 tulah hukuman Allah terhadap bangsa Mesir. Pasca pertama, penyeberangan ajaib Laut Merah dan tanda-tanda Adikotarati sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Ia menjadi panglima perang di bawah Musa dalam perang melawan suku Amalek. Tidak lama sesudah meninggalkan Mesir, dan hanya ia sendiri yang menyertai Musa naik ke gunung Sinai ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat. Sebagai pembantu Musa, Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang dalam kepada Allah dengan seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Dialah orang yang sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Ia pasti belajar banyak dari Musa sebagai penasihat dan sebagai pembimbingnya yang dipercayai. Tentang cara-cara Allah dan kesulitan menuntun umat. Di Kadesi, Yosua menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan bersama Kaleb. Ia dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan ke-10 mata-mata yang lain. Dan akhirnya mereka berdua yang akan diizinkan Tuhan untuk masuk ke Kanaan. Bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin setia, taat dan sungguh-sungguh tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah. Dan firman-Nya pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh dengan roh. Itu kita bisa baca di Bilangan 27 ayat 18.
Kita melihat pembacaan kita pada malam ini. Bangsa Israel belajar dari kegagalan mereka pada saat mereka menyerang kerajaan Ai yang pertama. Mereka kalah sehingga membuat tawar hati. Mereka menjadi tawar hati dan mereka tidak percaya. Dan mereka bertanya dalam hati mereka, apakah Tuhan sudah meninggalkan mereka? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa mereka harus kalah? Pada saat mereka merebut kota Yeriko, ada barang-barang khusus yang tidak boleh diambil oleh bangsa Israel. Barang-barang khusus yang dikhususkan. Dan seorang yang bernama Akan, dia mengambil dan menyembunyikan barang-barang tersebut. Sehingga Tuhan Allah murka terhadap bangsa Israel. Tetapi setelah Yosua tawar hati dan merasa terkejut kenapa bangsa Israel harus kalah dengan Ai, firman Tuhan datang kepada Yosua dengan mengatakan, janganlah takut dan janganlah tawar hati, karena Tuhan berjanji untuk menyerahkan Ai ke dalam tangan Yosua. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Akan bersama keluarganya ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Israel pada saat itu, maka Yosua mempersiapkan pasukannya untuk menyerang atau menyerbu kota Ai. Dengan taktik, dalam sejarah kuno dengan taktik bahwa sebagian pasukannya bersembunyi di belakang kota Ai. Bersembunyi di belakang kota Ai. Sementara pasukan lainnya berhadapan melalui pintu gerbang kota Ai. Pada saat Raja Ai melihat hal itu dengan pasukannya, mereka mengejar bangsa Israel yang pura-pura mundur. Pura-pura mundur dan pura-pura kalah atau pura-pura takut. Sampai ke padang gurun. Sehingga meninggalkan kota Ai begitu kosong. Kosong, tidak ada seorang pun laki-laki. Kemudian firman Tuhan kepada Yosua mengatakan bahwa angkat lembingmu yang kau pegang di tanganmu, dan Yosua menurut. Dia angkat lembingnya sebagai tanda, sehingga pasukan yang bersembunyi di belakang kota Ai masuk menyerbu kota Ai yang sudah kosong dan membakarnya. Api yang membakar kota Ai membumbung tinggi, sehingga pasukan Ai atau rakyat Ai yang mengejar bangsa Israel tadi menoleh ke belakang dan melihat bahwa kotanya sudah dibakar. Dan mereka berbalik untuk balik ke kota, dan bangsa Israel yang tadinya lari dari mereka berbalik untuk berperang melawan mereka dan membunuh mereka semua. Dan sementara pasukan Israel juga yang ada di kota Ai keluar dan menjepit bangsa atau pasukan Ai ini, sehingga mereka terjepit, tidak bisa kemana-mana dan mereka mati. Kecuali raja yang ditangkap hidup-hidup diserahkan kepada Yosua, sampai petang hari baru mayatnya diturunkan. Jemaat dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita catat di sini. Pertama, ketaatan akan memberikan berkat. Bangsa Israel, karena ketaatan mereka, Yosua memimpin bangsa Israel karena ketaatan dia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat kepada dia. Tuhan menjaga dia dan Tuhan memimpin Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk kota Kanaan. Yang kedua, ketaatan akan memberikan pimpinan Tuhan di dalam hidup. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan pimpin hidup Yosua bersama bangsa Israel. Karena ketaatan Yosua. Yang ketiga, Yosua belajar dari hal pertama. Pertama, dia menyerang kota Ai dan mundur kalah karena ada kesalahan. Karena ada yang melanggar perintah Tuhan. Sehingga mengakibatkan kurang lebih 36 orang bangsa Israel meninggal. Dan setelah itu, belajar dari pertama itu, Yosua belajar di pertama ini dan dia kembali untuk menyerang kota Ai yang kedua dan dia mengalami kemenangan yang besar. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan ini mau dikatakan kepada kita bahwa kita diminta melalui firman Tuhan pada malam ini untuk taat terhadap Tuhan. Dengan apa yang terjadi kepada kita sekalian, situasi kondisi apapun juga, senang maupun tidak senang, kita harus menerima hal itu. Kita harus menerima hal itu karena kita taat kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin hidup kita sampai kapanpun juga. Kalau kita taat. Dan kalau kita sudah taat, mari kita belajar dari Yosua bahwa kalau dia berbuat salah atau bangsa Israel yang dipimpinnya berbuat salah, maka firman Tuhan atau Tuhan marah kepada murka terhadap bangsa Israel. Sama juga dengan kita. Kalau kita sudah taat, tetap berarti kita harus tetap taat sampai akhir. Jangan sampai kita berbuat salah dan akhirnya Tuhan menghukum kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam situasi kondisi apapun juga yang sekarang ini, mungkin jemaat sekalian sama seperti saya juga, bahwa rindu untuk beribadah. Beribadah di dalam seperti ibadah keluarga seperti biasanya. Bahkan kita rencanakan sudah dibuat ibadah keluarga untuk 2 rayon, Sola Fide dan Sola Gracia. Tetapi karena situasi kondisi COVID-19 ini, kita mengambil kebijakan untuk menunda hal itu. Supaya kita tetap sehat, tidak terkena penyakit COVID-19. Kita tetap taat kepada Tuhan, bahwa semuanya ini kita percaya, semuanya datang dari Tuhan. Dan kami percaya, kita percaya semua, kalau kita taat kepada Tuhan, dan kita bertekun di dalam Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita dari segala macam apapun juga, terutama dalam hal penyakit COVID-19 ini. Percayalah jemaat, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Asalkan kita taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Marilah jemaat sekalian untuk mengaminkan firman Tuhan pada malam ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 277 ayat 1 dan 2, firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar.
Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam dua syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami panggil dan kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami selalu Tuhan, tuntunan Roh Kudus selalu kepada kami Tuhan, sehingga kami selalu taat kepada Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi anak-anak terang Tuhan, untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk menyatakan kepada mereka, inilah kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus untuk taat kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat kami Tuhan. Walaupun ibadah kami masih menggunakan live streaming maupun secara Zoom, baik itu ibadah hari Minggu utama, baik itu ibadah keluarga maupun ibadah pekat, Tuhan berkati kami semua, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Berkati alat-alat yang kami pakai Tuhan, multimedia kami Tuhan, Inforkom kami Tuhan Yesus, teman-teman kami yang ada di Inforkom Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Dan serangkaian acara, baik ibadah hari Minggu utama, maupun ibadah pekat, maupun ibadah keluarga, semuanya dapat berlangsung dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Ketua Majelis Jemaat kami Tuhan, Ibu Pendeta Ina Parapat Lende. Tuhan berkati beliau dalam tugas tanggung jawabnya untuk menjadi pembina di jemaat kami ini Tuhan Yesus. Bersama keluarga, Tuhan berkati selalu Tuhan Yesus. Juga pendeta jemaat, Ibu Ana Sairang, Tuhan Yesus berkati Tuhan dalam tugasnya sebagai pendeta jemaat sini. Juga Ibu Pendeta Rondo, Tuhan Yesus berkati juga dalam tugasnya dalam pelayanan jemaat kami ini Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami pelaksana harian jemaat Tuhan bersama keluarga. Berkati rekan-rekan kami Tuhan di Hakim Penetua yang ada di sektor-sektor. Berkati para pegawai kantor bersama keluarga. Berkati para pengurus Pelkat ke-6 Pelkat Tuhan, baik tingkat jemaat maupun yang ada di sektor-sektor Tuhan. BPPJ Tuhan, kami serahkan dalam tangan bersama komisi-komisi yang ada, Tuhan berkati. Rencana kerja kami Tuhan untuk membuat program kerja 2022-2023, Tuhan berkati kami semua, sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan menyusun program kerja juga dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang menderita sakit, Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan beri obat penawar sehingga mereka boleh sembuh total Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah salah dosa yang telah kami lakukan kepadamu. Sempurnakan doa kami seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15 yang menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2, Puji Yesus. Tuhan
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya mengajak kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, dan kiranya hidup kami pun juga Tuhan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami berkeluarga. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mau menerima persembahan kami menaikkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi lagu pengutusan Kidung Jemaat 384 ayat 1 dan 2. Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang akan naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dengan perantara Roh yang Kudus, mau menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga kekal sampai selama-lamanya.